Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah teman-teman, sebagai kita memulai kajian hari ini, kita membaca doa berdoa mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang belum sarapan? Dah. Siap belajar? Siap. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Jadi semua alhamdulillah ya, pada hari ini kita semua oleh Allah diberikan kenikmatan sehat sehingga kita bisa datang ke sekolah sebagaimana setiap hari untuk pergi belajar. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ngecek bagaimana kondisi pakaiannya sudah rapi? Di sekitar kalian, di kolong-kolong mejanya ada sampah atau tidak? Yang piket hari ini sudah piket? Ya, terima kasih karena sudah melaksanakan kewajiban dan kesepakatan kelas yang telah kalian buat dan kalian sepakati. Oke, sebelum kita belajar, kita ingat kembali kesepakatan belajar kita bahwa untuk mata pelajaran matematika itu kita menggunakan berapa buku? Dua. Satu buku catatan dan satu buku latihan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan seluruh peserta didik untuk berdiri. Ayo maju. Ya, silahkan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya, nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nanya kepada kalian. Ibu mau mengingatkan kembali. Apakah kalian masih ingat dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kalian masih ingat bentuk umum pecahan yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa bentuk umum pecahan itu dalam bentuk A per B. A itu adalah pembilang, B adalah penyebut. Tujuan dari kalian mempelajari materi pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari sering sekali kita temukan ya. Pernah enggak Ibu nanya, kalian pernah berbelanja ke toko? Pernah. Kalau di toko tuh biasa pernah enggak? Kalau beli gula atau beras atau tepung setengah kilo gitu, pernah enggak? Pernah. Nah, sekarang apa yang terjadi? Seandainya kita mencoba menjumlahkan dua buah pecahan, ya. Dua buah pecahan kalian jumlahkan dengan penyebutnya berbeda. Gimana? Coba angkat tangannya. Gimana Nubli? Pakai KPK, Bu. Pakai KPK. Oke. Ini adalah penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini akan kita laksanakan dengan cara diskusi kelompok. Ada penilaian partisipasi diskusi kalian. Gimana kalian aktif tidak? Di situ ada poin-poinnya. 1 sangat baik, 2 baik, 3 cukup. Nah, juga ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini berkaitan dengan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita ice breaking dulu supaya lebih semangat ya. Oke, sambil pecahan itu bagian dari ingatlah kawan atas pembilang bahwa penyebut. Selanjutnya, Ibu akan
tampilkan sebuah video yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian perhatikan dulu videonya. Nah ya, kalian amati. Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih cara memecahkannya? Yuk kita coba bersama. Berapakah jumlah beras yang ibu miliki untuk dimasak sekarang? Ada yang tahu tidak? Yuk kita... Nah, ada yang tahu enggak? 750 gram. 750 gram. Gimana dapatnya? 1/2 tuh setengah bu. Nah, setengah kilo. 1/4 tuh misalnya setengah dibagi 2. Mau setengah dibagi 2 lagi. Habis itu dijumlahkan. Dapatlah jumlah beras yang ibu miliki untuk dimasak sekarang. Nah, coba kita simak video selanjutnya. Kita coba hitung bersama. Yang pertama, ibu mempunyai 1/2 kg beras dan Sony membeli 1/4 kg beras. Cara menulisnya seperti ini. 1/2 kg ditambah 1/4 kg sama dengan, nah sebelumnya kita sudah mencari angka penyebutnya yaitu 4. Bagaimana cara kita mencari angka pembilangnya? Caranya 4 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya 4 dibagi 4 dikali 1 sama dengan 1. Nah, hasil dari 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Jadi, beras yang ibu miliki saat ini adalah 3/4 kg. Bagaimana dari video yang ditampilkan? Udah mulai sedikit memahami apa yang akan kita pelajari hari ini? Udah siap untuk belajar lagi? Nah, sebelum belajar, berdasarkan hasil asesmen awal yang telah ibu lakukan di pertemuan sebelumnya, kalian akan ibu bagi ke dalam kelompok. Ada 4 kelompok. Ada kelompok pecahan biasa, nanti duduknya di sini. Ada kelompok pecahan campuran, duduknya di situ. Kemudian pecahan desimal di sini dan pecahan persen atau per 100 duduk di sebelah kiri ibu, ya. Untuk kelompok 1 itu ada Aliza, Martani, Nisa, Arkan, dan Ismail. Silahkan bergabung dengan kelompoknya di sebelah sini. Kemudian kelompok 2 ada Sarina, Cesa, Jaya, Adil, dan Nubli. Silahkan duduk di selanjutnya akan ibu bagikan LKPD dan bahan ajar untuk kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Nanti bersama rekan-rekan anggota kelompoknya kita pecahkan masalah yang ada di sini. Nah, bagi satu kelompok 1 LKPD, 1 bahan ajar. Nah, ini di sini ada materinya. Kemudian ini udah dapat bahan ajar semua kan? LKPD sudah. Nah, perhatikan dari LKPD itu, sebelum kalian mulai mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD, silahkan kalian baca LKPD-nya. Di situ ada langkah-langkahnya. Kalian pertama tuliskan nama kelompok, kemudian anggotanya di halaman paling depan. Nah, tulis. Tadi di sini kelompok apa? Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, yang ini persen. Silahkan ditulis nama kelompoknya, ada kan? Sudah dapat LKPD-nya? Sudah, namanya udah ditulis?
Sekarang kalian buka LKPD-nya masing-masing kelompok, coba. Nah, petunjuknya udah? Nah, di halaman ketiga ada sajian masalah. Ya. Nah, silahkan dibaca, didiskusikan. Ya. Di mana, Bu? Langsung ditulis di lembar LKPD ya. Isian yang kalian didiskusikan bersama teman kelompok langsung kalian isikan di LKPD. Tidak apa-apa. Ya, Bu. Ini bahan ajarnya untuk bahan bacaan kalian. Untuk mengetahui jumlah ikan ali berarti yang mana? 3/4. Ikan, Bu. 3 ditambah 3/4 ditambah 5/4. 5/4. Nah, perhatikan nih. Nah, ini kan kaitannya. Kalau dilihat dari soal berarti penyebutnya sama atau berbeda? Sama. Sama. Nah, baca di bahan ajarnya di sini. Nah, ini untuk menentukan langkah-langkah untuk kalian menjumlahkan atau mengurangkan bentuk pecahan. Kalau misalnya penyebutnya sama, yang pertama kan kita harus memastikan penyebut itu yang di mana? Yang di bawah. Penyebutnya itu nilainya harus sama kan, agar bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Oh, gitu. Ini berarti operasi apa yang dipakai di sini? Operasi hitung apa yang digunakan untuk masalah di atas. Operasi Penjumlahan. ya, berarti tulis penjumlahan. Hanya baca, coba merapat sedikit biar kita tahu. Sebuah botol berisi 4/5 liter minyak goreng. Minyak goreng itu dipakai untuk menggoreng telur sebanyak 1/5 liter. Berapa sisa minyak di dalam botol? Kalau sisa tuh dia bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya. Maka dari itu operasi hitung apa yang digunakan untuk masalah di atas? Operasi pengurangan. Nah, nanti kakak abang tulis di sini pengurangan. Nah, bentuk matematikanya 4/5. Ini kan tadi kan awalnya ya minyaknya 4/5. Operasi apa di sini? Kurang. Terus operasi kurang 1/5. Nah, ini caranya kan di bahan ajarnya kita baca. Nih, operasi hitung bilangan rasional untuk menambahkan dan mengurangkan pecahan ada 3 langkah sederhana. Nih, kalian harus baca nih. Bisa dijumlahkan dan dikurangkan apabila penyebutnya nilainya sama. Makanya langkah pertama pastikan bahwa penyebutnya sama. Kalau sama, barulah bisa kita tambahkan atau kurangkan angka teratas. Teratas tuh yang ini. Nah, letakkan jawaban itu di atas, penyebutnya penyebutkan di bawah. Nah, ini kan contohnya ada nih. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan titik. Nah, sekarang amati, angka di bawah udah sama? Dah, kalau udah sama, langsung bisa kita jumlahkan angka-angka yang di atasnya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2/4. Berarti ini nanti, ini kan penjumlahan. Kalau pengurangan berarti di sini berapa? 4 Nah, hasilnya berapa di sini? 3/5. Iya. Nah. Jadi semua bisa Jawaban. ya. Nanti baru didiskusikan. Kenapa? Langsung isi semua apa, Mak? Enggak apa-apa. Lebih bagus. 5/8 ya. Gimana? Yang ini? Dah, lanjut dia. Nah, ini di arsirannya nih. Ibu sama kan? Sama. Nih, 3/2 3/6 ditambah 2/6 sama dengan berapa nih? 3/2. Tulis di sini. Oh, Tulis. arsip. Ini diarsir. Tunjukkan bagian 3/6 itu seperti apa, 2/6 bagiannya seperti apa, kalian tunjukkan. Ya.
Ini pun sama. Yang di sini juga sama. 2. Ah, tulislah di atasnya. Ini berapa tadi? 9 sama 2. 9, 2. Ini turunkan lagi nih 9. Nanti ini hasilnya berapa? 7. Nanti aku 9. Nah, ini masih adanya yang diarsir-arsir. Ngerjakan ini loh, Bu. Nah, ini boleh persiapan untuk diskusi yang baru. Sembari kawannya ngarsir yang ini. Nah, boleh sama-sama tentukan jawabannya. 3/7 ditambah 2/7. Nah, tunjukkan bagian 3/7. Berarti berapa yang diarsir? 3. Yang ini 2. Penyebutnya sama, berarti pembilangnya bisa ditambahkan langsung. Berapa? 5. Seperti itu. Ya. Yang mana? 2/6. Masa 2/6? Ingatnya, ini dibaca nih. Untuk menentukan pembilang baru, kayak di atas. Penyebut baru dibagi penyebut lama dikalikan pembilangnya. Penyebut baru 6 dibagi 3. Berapa? 6 bagi 3. 6 bagi 3. 2 kali 2? 4. Oh. Dibalik kali ya. Nah, ini tidak benar nih. 4 tambah 2. Harusnya di sini kan 4 dengan 2. Coba yang jangan bilang. Tak apa-apa, mah. Nama nggak belajar. Tidak apa-apa. Apa mah? 1/4. Tambah 3/8. Nah, perhatikan. 1/4 dengan 3/8 itu penyebutnya sama enggak? Enggak. Supaya sama dijadikan penyebutnya per berapa coba? 8/8. Supaya 1/4 jadi per 8 itu berarti gimana? 8 dibagi 4. 2 kali 1? 2. Berarti arsirannya di sini berapa? 2/8. 6 bagi 6 1. 1 kali 1? 2. 1 kali 1? 1. 1. Coba tambah wek. Alamak. Ini 2. Coba Ibu lihat lo. Nah, Arkan dengan Ismail boleh didiskusikan yang ini nih. Nah, Arkan nanti baru ajarkan kawannya yang bahas ini. Coba perhatikan nih. 3/7 ditambah 2/7. Penyebut tetap. Penyebutnya tetap, kan nggak penyebut baru. Oh iya. Jadi yang ini Yang dijumlahkan kan pembilangnya, berarti penyebut tetap. tetap. Jadi Ibu. Nah, silakan. Bapak nih 4 tambah 2 berapa Kak Tami? Masa 4 tambah 2? Tadi di sini berapa? Nah, harusnya di sini? Nah, 1. Oke. Ibu minta beberapa kelompok untuk presentasi ke depan ya. Silakan kelompok, boleh kelompok pecahan campuran. Kita presentasikan permasalahan yang pertama. Maju ke depan di sini. Nah, boleh. Sama aja, siapa pun boleh. Boleh. Perkenalan dari kelompok apa akan menjelaskan yang mana? Perkenalan. Perkenalkan, nama kelompok kami pecahan campuran. Ya. Nama anggota kelompok: 1. Arifah Nurkesia, 2. Jaya Saputra, 3. Nubri Hirzan, 4. Adil Irawan, 5. Sarina. Silakan kawan-kawannya perhatikan. Ini
Mereka akan membahas atau mempresentasikan hasil diskusi mereka yang tentang masalah pertama. Ayo, coba dibacakan masalahnya. Sebuah botol berisi 1,5 liter minyak goreng. Minyak goreng itu dipakai untuk menggoreng telur sebanyak 1/5 liter. Berapa sisa minyak di dalam botol? Ya, berapa sisa minyak di dalam botol? Berapa? 3/5. 3/5. Dapatnya gimana dapat 3/5? Boleh dijelaskan prosesnya? Bagaimana cara kalian untuk mengetahui sisa minyak di dalam botol? 4 dikurang 1 sama dengan 3, pembilangnya 5. Nah, boleh dituliskan di papan tulis. Nah, perhatikan teman-teman yang lain. Nah, di situ permasalahan tentang minyak goreng. Punya 4/5 minyak goreng, kemudian dipakai 1/5. Hasilnya dapatlah 3/5. Ada yang ingin bertanya? Enggak? Gimana? Ya? Iya, memang ada yang memang Ibu bedakan, sesuaikan dengan hasil asesmen kemarin. Ya. Gimana untuk pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama? Sudah paham dengan penjelasan kawannya? Paham? Paham. Kalau udah paham, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok pecahan desimal. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Jadi gimana prosesnya tadi? Tiga per 4, jelaskan. 8/4. Sekarang ya 4/2. Masih bisa disederhanakan lagi enggak? Berapa? 2/1 sama dengan berapa? 2/1 tuh? 2/1 sama dengan 2. Jadi hasil paling sederhana adalah 2. Tepuk tangan. Dan itulah beberapa penampilan dari kawan-kawan kalian yang presentasi hasil diskusi mereka ya. Nah, bagaimana dengan hasil diskusi hari ini? Apakah bisa dimengerti? Bisa membantu kalian untuk mengerti tentang materi penjumlahan dan pengurangan? Bisa. Mengajak kalian untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, ini ada lembar refleksi. Nanti Ibu bagikan satu persatu, tolong kalian isi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Di situ ada beberapa pertanyaan, jangan lupa tulis nama dan kelas. Lalu kalian checklist sesuai dengan yang kalian rasakan. Oh belum, maaf ya. Nah di situ ada beberapa pertanyaan. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran hari ini gimana? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah bingung? Nah, sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Ada emoji. Siapa yang belum dapat? Ya, di checklist.
checklist. Centang. Kasih tanda centang. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran hari ini. Dah. Silahkan dijawab. Nih LKPD-nya kita kumpulkan dulu ya. Udah selesai. Simpan dulu. Ini LKPD-nya kita kumpulkan loh. Kalau Bu, udah selesai Bu? Enggak apa-apa. Udah selesai mah nih. Kita kumpulkan ya. Yang terakhir. Untuk tugas kalian di rumah silahkan kalian cari permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada kegiatan sehari-hari ya. Nah, kemudian kalian di pertemuan selanjutnya akan mempelajari materi perkalian dan pembagian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau lihat semangatnya? Masih semangat? Ibu nak ngecek kita dengan ice breaking. Berdiri dulu semua. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pecahan itu pembilang di atas, penyebut di bawah. Sekarang peraturannya Ibu akan menyebutkan pecahan. Kalau dia pembilang, balikkan badan kalian ke arah kanan. Kalau dia penyebut, balikkan badan kalian ke arah kiri. Sebagai contoh misalnya 1/2. 1 adalah langsung balikkan ke kanan kalau pembilang. Kalau penyebut ke kiri. Sesuai arah kalian ya. Jangan terpengaruh dengan kawan-kawannya. Ini kan posisinya beda-beda nih. 31, 10-nya adalah. Nah, yang masih bertahan kita kasih tepuk tangan buat kawan-kawannya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Gembira? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita akhiri dengan kegiatan berdoa. Silahkan satu orang pimpin teman-temannya untuk berdoa. Dah, alat tulisnya, buku-bukunya sudah dimasukkan ke dalam buku. Sampah-sampahnya barangkali ada, silahkan diperiksa. Tidak ada. Sebelum kegiatannya berakhir, silahkan satu orang pimpin berdoa. Boleh, Nisa, silahkan. Marilah teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dan harus terus semangat belajar ya di rumah. Ibu akhiri pelajaran hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.